Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas 5 mata kuliah teori bahasa dan automata tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifan Febrian dengan NIM 2206111. Dan pada tugas 5 kali ini kita akan membahas tentang NFA dan DFA secara pengertian, kemudian kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan juga implementasi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang contoh soal ekuivalensi NFA ke DFA. Finite state automata. Finite state automata merupakan automata berhingga yang memiliki sekumpulan status dan kontrol yang bergerak dari status ke status lain. Kontrol terhadap FSA dapat berarti deterministik automata tidak dapat berada lebih dari satu status pada saat bersamaan, atau non-deterministik yang berarti automata dapat berada di beberapa status pada saat yang bersamaan, sehingga FSA terdiri dari dua jenis, yaitu DFA, Deterministic Finite State Automata, dan juga NFA, yakni Non-Deterministic Finite State Automata. Setiap FSA bisa diasosiasikan dengan sebuah diagram transisi, yaitu suatu graf berarah yang setiap simpulnya mewakili setiap status pada FSA. Jika ada transisi dari status P ke Q pada input A, maka ada busur dari P ke Q berlabel A. Status awal ditandai dengan kata start, status akhir ditandai dengan dua lingkaran. Jadi fungsi dari diagram transisi adalah untuk menggambarkan cara kerja suatu FSA. Kemudian NFA. Non-deterministic finite state automata adalah salah satu jenis automata yang digunakan untuk mengenali bahasa atau urutan string tertentu. NFA memiliki sifat non-deterministik, yang berarti dalam keadaan tertentu mesin dapat memiliki beberapa pilihan tindakan yang mungkin. Kemudian DFA. Deterministic Finite State Automata (DFA) adalah suatu representasi finite automata di mana sistem hanya berada pada suatu state tunggal setelah diberikan rangkaian input. Istilah deterministik sendiri mengacu pada fakta bahwa setiap input hanya terdapat satu state, di mana sistem dapat bertransisi dari state-nya sekarang. Notasi dari DFA disebut dengan five-tuple notation adalah sebagai berikut, di mana A adalah lambang dari suatu bahasa dan Q adalah kumpulan state berhingga atau finite state. Sigma adalah kumpulan simbol-simbol input berhingga, kemudian ada fungsi transisi, Q0 sebagai state awal, dan F sebagai state akhir. Suatu string dikatakan diterima oleh DFA apabila setelah ditelusuri string tersebut habis terbaca dan DFA berhenti di state akhir atau final state. Kemudian, kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA. Terdapat perbedaan antara NFA dan DFA. Perbedaannya adalah DFA dapat menerima sebuah masukan di mana state yang dituju dari masukan tersebut hanya ada satu, sedangkan pada NFA dapat menerima masukan beberapa state yang akan dituju untuk satu masukan. Adapun perbedaan lainnya adalah NFA dapat menerima masukan kosong, sedangkan DFA tidak dapat menerima masukan kosong. Artinya pada perbedaan transisi NFA dan DFA ini, DFA pada setiap simbol inputnya bisa diarahkan pada satu state. Misalnya ada dua state yakni S dan P. Apabila di input 0 maka dari S akan pindah ke P, dan apabila di input 1 maka dari S itu akan kembali ke S. Itu adalah DFA di mana setiap inputan simbolnya mengarah ke satu state. Sedangkan pada NFA satu simbol dapat lebih ke dua state atau bahkan satu state tidak diharuskan menginput sebuah simbol. Misalnya dua state adalah S dan P. Apabila S ini diinput oleh angka 1, S ini bisa bergerak ke P dan juga bisa kembali ke S. Dan sedangkan apabila diinput 0, S ini akan kembali ke S. Ini membedakan antara NFA dan DFA di mana
DFA bisa memetakan ke satu state pada setiap inputannya, sedangkan NFA dapat lebih dari satu state, atau bahkan juga tidak memasukkan sebuah input. Itu diperbolehkan pada NFA, dan juga NFA diperbolehkan memiliki state kosong. Kemudian pada pembacaan string. Perbedaan yang kedua pada pembacaan string antara NFA dan DFA adalah bahwa DFA menerima sebuah input di mana state tujuan dari input tersebut adalah satu, sedangkan NFA dapat menuju beberapa state tujuan untuk input yang sama. Perbedaan lainnya adalah DFA tidak menerima input kosong atau empty, tidak seperti NFA. FSA yang biasanya pertama kali dirancang adalah NFA, dan kemudian ditransformasi ke bentuk DFA sebagai bentuk yang lebih minimal dan efisien. Dalam proses transformasi umumnya dilakukan beberapa tahapan khusus dan kompleks. Kemudian yang ketiga, implementasi. Pada implementasi model NFA dan DFA, DFA lebih unggul daripada NFA. Pada pembacaan string akan lebih cepat karena simbol input hanya mengarah ke status state, sehingga akan semakin efisien dan waktunya pun akan semakin cepat. Oke, setelah kita membahas tentang perbedaan NFA dan DFA, di sini kita dihadapkan dengan contoh soal tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Diketahui bahasa adalah kumpulan string yang memuat pasangan simbol satu-satu dengan inputan atau sigma adalah 01. Buatkan NFA untuk bahasa A. Untuk membuat NFA kita diperlukan untuk mengetahui string terpendek dari suatu NFA. String terpendek dari 11 adalah 11,011,110,111 dan seterusnya. Pada pola bahasa ini, karena memuat pasangan simbol 11, maka simbol 11 ini bisa diletakkan di depan, di tengah, ataupun di belakang dalam string tersebut. Misalnya apabila string tersebut diletakkan di depan, maka akan menghasilkan string apabila stringnya di depan, maka string belakangnya boleh bebas, sehingga pada terusan string 11 dapat diisi oleh 0 atau 1. Ini akan memenuhi pola string. Kemudian yang kedua, apabila string tersebut terletak di belakang, maka string tersebut pada arah depannya boleh didahului oleh string atau inputan 0,1. Sehingga string yang terbentuk akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat NFA dari soal tersebut. Oke, karena bahasa tersebut memuat satu-satu, maka diperlukan 2 inputan pada bahasa tersebut, sehingga akan terdapat 3 state pada NFA yang dilambangkan dengan 3 lingkaran. Kemudian arah panah pertama menunjukkan awal state. Di sini dimisalkan state tersebut akan kita namai sebagai S, P, dan Q. Inputan yang diterima atau simbol terpendek dari bahasa tersebut adalah 11. Sehingga dari S ke P diperlukan inputan 1. Dan dari P ke Q diperlukan inputan 1
untuk agar bisa memenuhi bahasa tersebut. Dan Q ini merupakan state akhir, sehingga harus digambar dengan pola dua lingkaran. Kemudian karena bahasa tersebut memuat 011, eh, maka string tersebut 11 ini bisa diletakkan di depan ataupun di belakang. Apabila string ini diletakkan di belakang, maka depannya boleh diisi oleh 0 atau 1. Sehingga pada NFA ini, inputan 0 dan 1 bisa diarahkan kembali ke S. Kemudian, karena pada aturan bahasanya memuat, maka string ini juga bisa diletakkan di depan, sehingga angka di belakangnya menjadi tidak penting karena sudah memenuhi bahasa tersebut, misal 01 ataupun 00. Ini akan memenuhi string bahasa A. Jadi pada state Q kita bisa mengulang kembali inputan 0 atau 11 karena inputan 11 sudah terpenuhi pada saat S ke P dan P ke Q, maka di belakang string tersebut bebas. Setelah itu, setelah kita membuat NFA dari bahasa A, maka kita akan membuat DFA-nya. Pada DFA pada bahasa A, karena pada NFA-nya terdapat 3 state, maka apabila kita akan membuat DFA-nya, maka state yang akan terbentuk adalah 2 pangkat state pada NFA A. State ini dilambangkan dengan Q, di mana Q adalah 2 pangkat N, di mana N adalah state dari suatu bahasa. Pada NFA A, N ini sama dengan 3. Maka Q aksen pada DFA, Q aksen sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pada state DFA nanti akan ada 8 state. State ini terdiri dari Q aksen ini terdiri dari himpunan kosong, kita lambangkan saja dengan 0, kemudian state S, kemudian state P, kemudian state Q. Setelah itu state gabungan yang adalah state SP, dari S ke P, kemudian SQ, kemudian dari P ke Q karena dari S sudah, PQ. Ini ada sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu state lagi, dan satu state terakhir adalah SPQ atau gabungan dari S, P, dan Q. Setelah itu, setelah kita berhasil membuat daftar state yang ada pada DFA, kemudian kita akan membuat tabel.
Tabel ini diperlukan untuk membentuk DFA pada nantinya. Tabel ini didasarkan pada NFA yang telah kita buat pada sebelumnya. Nol dan 1 ini merupakan input pada NFA. Kemudian di sini akan dimasukkan state-state yang sudah tadi kita hitung pada DFA yang baru yang akan ada pada saat nanti. State ini terdiri dari S, P, Q, kosong, SP, SQ, PQ, dan terakhir SPQ. Kemudian untuk mengisi tabel tersebut bisa dilihat pada diagram NFA. Pada langkah S, apabila kita menginput 0, maka hasilnya akan kembali ke S. Maka di sini tulis S. Kemudian apabila S di input 1, akan mengarah ke arah state S ataupun P, maka digabung saja menjadi SP. Kemudian pada langkah P, apabila di input 0, tidak ada arah kemanapun, artinya ini mengarah ke state kosong. Tulis saja kosong. Kemudian apabila P di input 1 akan mengarah ke Q. Kemudian dari Q ini apabila di input 0 akan kembali mengarah ke Q. Tulis lagi Q. Kemudian apabila di input 1 kembali ke Q. Dan pada state kosong ini diisi berapapun akan kembali ke kosong, maka diisi kosong. 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 Kemudian dari SP ini adalah gabungan S dan P. Apabila di input 0 adalah S dan kosong, maka akan diisi dengan S. Dan apabila SP diisi 1 adalah gabungan dari SP dan Q menjadi SPQ. Kemudian pada SQ adalah gabungan dari S dan Q. Apabila di input 0 adalah S dan Q, jadi SQ. Dan apabila SQ di input 1 adalah gabungan dari SQ, di mana inputan 1 pada S adalah SP dan inputan 1 pada Q adalah Q, sehingga digabung menjadi SPQ. Kemudian pada PQ adalah gabungan dari state P dan Q, inputan kosong hanya Q karena P-nya kosong. Kemudian pada P dan Q inputan 1 jadi Q. Kemudian terakhir pada SPQ di input 0 adalah gabungan dari S dan P dan Q, di mana ini adalah S dan Q menjadi SQ. Dan pada inputan 1 pada SPQ adalah gabungan S, P dan Q adalah SP dan Q menjadi SPQ. Oke, di sini kita telah berhasil membuat tabel. Apabila sudah membuat tabel seperti ini, kita akan membuat bentuk diagram DFA yang baru dari NFA yang telah kita buat dan dari tabel yang telah kita buat. Oke, karena ini ada 8 state, maka kita membutuhkan 8 lingkaran. Satu, dua,
3, 1, 2. Oke, kotak bulanan pertama ini kita misalkan dengan S. Kemudian ini adalah P. Ini adalah Q. Ini adalah PQ. Ini adalah SP. Ini adalah SQ. Dan ini SPQ. Karena Q merupakan adalah state terakhir, maka pada setiap set yang mengandung Q akan ditandai dengan dua lingkaran. SQ mengandung Q, maka ini adalah dua lingkaran. Karena merupakan state akhir. Kemudian ini adalah himpunan kosong. Kemudian untuk tahu arah dari setiap set, maka kita bisa melihat pada tabel yang sudah kita buat. Kemudian pada step S, apabila step S ini di input dengan 0, maka akan kembali ke S, maka ini akan kembali ke S. Dengan inputan 0. Kemudian apabila di input 1, maka akan mengarah ke SP. Kemudian dari P, apabila di input 0 akan mengarah ke kosong, artinya ke himpunan kosong. Dan juga pada himpunan kosong ini, bila di input berapapun akan kembali ke himpunan kosong, maka ini bisa diisi dengan 0 atau 1. Sesuai dengan tabel di mana bila di input 0 akan kembali ke kosong dan di input 1 akan kembali ke kosong. Setelah itu, pada himpunan P apabila di input 1 akan mengarah ke Q. Tuh. Dan Q apabila di input 0 akan kembali ke Q. Dan juga apabila di input 1 akan kembali ke Q, maka ini bisa diisi dengan 0 dan 1.
Setelah itu pada SP. Apabila SP di input 0 maka akan kembali ke S. Nol. Dan apabila SP di input 1 maka akan mengarah ke SPQ. Satu. Kemudian pada SQ, apabila di input 0 akan kembali ke SQ. Nol. Dan apabila di input 1 akan mengarah ke SPQ. Dan pada PQ apabila di input 0 akan mengarah ke Q. Dan juga apabila di input 1 akan mengarah ke Q. Terakhir pada state SPQ apabila di input 0 akan mengarah ke SQ. Dan apabila di input 1 akan kembali ke SPQ. Oke, kita telah berhasil membuat DFA, tetapi pada DFA ini tidak semua state tersambung. Bisa kita lihat pada state awal atau S, S ini hanya tersambung pada langkah SP dan tidak tersambung pada langkah P dan seterusnya. Karena itu, pada bentuk DFA yang sebenarnya, state PQ, PQ dan himpunan kosong ini akan dihilangkan karena tidak terhubung dengan state S. Ini merupakan tampilan kasarnya pada DFA yang kita buat. Sehingga pada tampilan baru DFA akan berbentuk seperti pada bentuk DFA yang baru kita akan menghapus bagian yang tidak terhubung dengan DFA. Ini hanya mengarah S, SP, SQ, dan FSQ, maka bagian ini akan dihilangkan sehingga pada bentuk baru NFA atau bentuk yang sebenarnya NFA ini adalah terdiri dari S, kemudian SP, kemudian SQ, dan terakhir adalah SPQ. Dan pada S adalah mengarah apabila di input 0 mengarah ke S, di input 1 mengarah ke SP,
Dan pada SP di input 0 mengarah ke S lagi. Dan apabila di input 1 mengarah ke SPQ. Dan pada SQ apabila di input 0 kembali ke SQ. Apabila di input 1 mengarah ke SPQ. Dan terakhir pada SPQ apabila di input 0 mengarah ke SQ. Dan apabila di input 1 mengarah kembali ke SPQ. Dan ini adalah bentuk ekuivalen DFA yang kita buat berdasarkan contoh soal NFA. Ini adalah bentuk DFA-nya. Kemudian kita akan coba memasukkan string 0111 0111 ini akan mengarah dari S ke 0 kembali ke S, kemudian ke 1 ke arah SP, ke state SP, dari state SP di input 1 mengarah ke SPQ, dan di inputan SPQ diberi inputan 1 lagi akan kembali ke SPQ. Karena ini merupakan state akhir atau state tujuan, maka inputan SSS ini adalah inputan yang akan terbaca pada bahasa A. Sehingga pada inputan ini proses pembacaan bahasa A ini akan lebih efisien atau lebih cepat dibandingkan NFA yang pertama kita buat, karena tidak ada suatu input yang mengarah ke dua state secara bersamaan, sehingga pada 011 ini 0S kembali ke S, dan di input 1 ke SP, di input 1 ke SPQ, dan di input 1 lagi ke SPQ. Berbeda dengan NFA, apabila kita menjalankan suatu diagram NFA, maka pada salah satu prosesnya akan bercabang karena pada satu inputan akan mengarah ke dua state, sehingga akan memperlambat waktu pembacaan string. Kemudian hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.